Sahabat banyak yang bertanya kepada saya tentang apa itu portal. Mereka juga request kepada saya untuk membahas serba-serbi portal. Mulai apa, bagaimana, kemudian cara menggunakannya, cara merawatnya, hingga bagaimana cara memiliki suatu portal. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, akan kita mulai pada bahasan kali ini, yaitu tentang portal, khususnya portal gaib, bukan portal perumahan, portal tol, bukan ya. Kita akan membicarakan tentang portal gaib. Nah, sahabat jejak mistis sekalian, portal merupakan sebuah lorong, sebuah gerbang, sebuah jalan yang menghubungkan antara dua dimensi. Ya, saya ulangi, portal adalah sebuah gerbang, sebuah lorong, atau sebuah jalan yang menghubungkan antar dua dimensi. Contohnya dimensi manusia dengan dimensi gaib. Itu adalah portal. Lalu bagaimana contoh portal pada kehidupan sehari-hari sekarang ini? Paling gampang kita seperti melihat PC komputer atau laptop. Anda perhatikan di desktop. Desktop itu ibaratnya adalah alam manusia. Di desktop ada banyak portal, ada banyak shortcut. Entah shortcut ke Microsoft Word, shortcut ke Microsoft Excel, shortcut ke antivirus, Avira misalnya. Itu adalah portal-portal semua yang terletak di desktop. Desktop ibaratnya alam manusia. Jadi portal itu ada di alam manusia. Menghubungkan kemana? Word ada di drive C, misalnya begitu ya, program file drive C. Kemudian Excel juga ada di program file drive C, Office misalnya. Kemudian di situ ada lagi shortcut untuk menuju folder pekerjaan, misalnya ada di drive D. Drive D, drive C ya, tadi itu ibaratnya adalah alam gaib. Sehingga apa? Alam gaib tersebut bisa diakses dari desktop. Drive C, drive D, drive E tersebut bisa diakses dari desktop. Kita tidak perlu susah-susah mencari di mana lokasi pastinya si alam gaib itu, tapi semuanya itu sudah bisa diakses melalui melalui desktop, melalui alam manusia. Itulah portal. Apakah alam gaib itu ada di dalam portal? Tidak. Seperti apakah drive C itu ada di dalam desktop? Tidak. Melainkan hanya shortcutnya, hanya linknya, hanya portalnya, hanya terowongannya saja, hanya gerbangnya saja yang ada di desktop, hanya gerbangnya saja, hanya portalnya saja yang ada di alam manusia. Alam gaibnya yang ada di alam sebelah sana, ada di drive C, ada di drive D tadi, tidak di desktop, tidak di alam manusia. Seperti itu, gampang ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, jika shortcut pada desktop diakses dengan double klik, maka portal pada alam manusia diakses dengan menggunakan mantra-mantra, dengan menggunakan sesaji ya. Jadi caranya berbeda, tapi cara kerjanya sama. Tapi cara mengaksesnya berbeda. Nah, portal biasanya itu ada pada batu ya, kayu, air, pohon, bahan-bahan alami yang sekiranya mampu menampung energi dalam jumlah besar. Karena portal itu merupakan energi, sekumpulan energi yang bersifat menghubungkan antara dimensi manusia dengan dimensi sebelah. Dan benda-benda yang bagus dalam menyimpan energi, ya contohnya itu tadi, batu, kayu, pohon, air, logam juga bagus ya, tapi penggunaan logam sebagai portal itu digunakan oleh praktisi ya, artinya itu portal buatan. Kalau portal alami yaitu tadi batu, kayu, pohon, air ya. Batu itu bersifat bagus dalam menyimpan energi. Oleh karenanya batu juga bagus sebagai media portal. Contohnya kalau Anda pernah pergi ke Bali, Anda lihat batu-batu besar yang diberi sesajen, maka kemungkinan besar di situ ada portalnya. Kemudian pohon besar itu juga bagus dalam menyimpan energi. Kayu itu bagus sekali dalam menyimpan energi. Anda boleh googling ya, Anda boleh tanya ke orang bahwa beberapa kayu itu bersifat bertuah.
Contohnya kayu stigi ya, kayu dewandaru, kayu asem, kemudian kayu kelampis ireng ya. Kalau kayu asem itu karakternya sangat bagus dalam meredam energi negatif. Kalau kayu stigi itu sangat bagus sebagai pageran karena dia menangkis energi negatif kayak gitu. Nah, itu punya karakter masing-masing. Kayu nagasari itu juga punya karakternya sendiri. Nah, itu semua kayu. Kenapa? Karena kayu itu bagus dalam menyimpan energi. Air itu juga bagus dalam menyimpan energi. Kalau Anda pernah pergi ke Pak Yai, Pak Ustadz, ulama, ketika Anda minta didoakan, Pak Ustadz saya minta doanya, saya minta energi positifnya, maka mereka akan mengambil segelas air itu akan didoakan, akan dimantrai, akan dibacakan asma-asma khusus, kemudian diminumkan kepada Anda. Itu karena air bagus dalam menyimpan energi. Anda boleh buka buku yang judulnya Hado, The Power of Water ya, Hado, The Power of Water, seingat saya itu judulnya ya. Penulisnya Masaru Emoto, itu orang Jepang. Beliau meneliti tentang bagaimana karakter air dalam menyimpan energi. Ketika air itu dibacakan dengan kalimat-kalimat yang bagus seperti cinta, kasih sayang, terima kasih, harapan, doa, Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran itu ternyata kristalnya sangat bagus, membentuk kristal yang sangat bagus. Tapi ketika air itu dibacakan dengan doa-doa jelek, aku kecewa, aku marah, aku benci, I will kill you, maka air itu akan menyimpan energi negatif dan bentuk kristalnya sangat jelek. Itulah contoh nyata bahwa ternyata memang secara ilmiah pun bisa dibuktikan bahwa air itu bagus dalam menyimpan energi. Itulah kenapa tempat-tempat yang banyak batu, yang banyak pohon dan banyak airnya, itu banyak portalnya. Contohnya apa? Tempat yang banyak batu, pohon dan airnya. Contohnya adalah gunung, hutan ya. Itulah kenapa gunung dan hutan itu angker, wingit. Kenapa? Karena banyak portal di situ yang menghubungkan banyak alam gaib. Portal bisa seukuran ujung jarum hingga seukuran manusia. Bahkan ada portal yang seukuran bis pariwisata yang isi 40 orang itu loh, itu ada ya. Bahkan truk juga ada portal yang seukuran truk ya. Portal itu karena letaknya di dunia manusia, dia sering berinteraksi dengan manusia, bergesekan dengan manusia. Misalnya tiba-tiba ketika kita lewat di bawah pohon merinding. Merinding itu adalah bentuk reaksi benturan energi manusia dengan energi portal. Kemudian portal juga sifatnya sangat dipengaruhi oleh alam ya, sangat terpengaruh sekali terhadap kondisi alam. Ketika purnama, ketika gerhana, ketika ada bencana alam, maka mereka bisa membesar, bisa mengecil. Itulah kenapa portal bisa menguat, bisa melemah. Saat portal itu menguat kemudian membesar, maka kemudian ada orang yang lewat di situ, maka orang tersebut bisa saja masuk ke alam sebelah. Contohnya yang terjadi pada Alas Roban. Di situ jelas ya bagaimana sebuah truk atau sebuah bis bisa masuk ke tengah hutan dan tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan memotong pohon. Dari mana dia bisa lewat? Tentu dia lewatnya melalui portal, sehingga dia nyampe di tengah. Begitu nyampe di tengah, dia kembali ke alam manusia, ke dalam wujud material ya, karena gaib itu kan immaterial ya. Kalau dunia manusia itu material, makanya kalau perwujudan pusaka dari gaib ke dunia manusia namanya materialisasi kan gitu. Nah, jadi bis itu gimana bisa ada di dalam hutan tanpa menabrak pohon, padahal ketika dikeluarkan itu harus memangkas pohon. Maka jawaban yang paling masuk akal sekarang yang bisa saya pikirkan adalah melalui portal seperti itu. Lalu bagaimana bis itu bisa lewat portal ya dengan tidak sengaja? Tentu tidak lepas dari campur tangan gaib yang ada di situ. Kemudian kalau Anda buka Google lagi, pernah ada cerita taksi masuk ke dalam gang sempit, yang mana ketika taksi itu harus ingin keluar, itu harus membongkar teras rumah-rumah yang ada di situ, membongkar tempat sampah karena tempat sampahnya itu dari cor-coran persegi itu kok bisa taksi itu masuk ke situ? Karena ya tadi melalui portal. Jadi
dia masuk melalui portal, kemudian nyampe di ujung sana, kembali lagi ke materialisasi, kembali ke dimensi manusia, sehingga ketika mau keluar dia nggak bisa, terjebak gitu. Lah kok bisa taksi itu masuk ke gang sempit yang bahkan ketika mau keluar tuh harus membongkar teras orang? Ya karena tadi tidak lepas dari campur tangan gaib yang ada di situ. Ya, itu udah contoh banyak. Terus lagi yang viral ya, ada manusia yang hilang di gunung. Ya, itu juga gitu. Jadi portal-portal yang ada di gunung ya, yang di batu, yang di pohon itu membesar seukuran manusia. Lalu manusia itu masuk. Ketika masuk dia nggak bisa keluar, sehingga kemudian hilang, dinyatakan hilang dari dunia manusia. Saya memiliki guru, seorang pecinta alam. Ketika itu beliau katanya mendaki dengan beberapa teman di Merapi, Gunung Merapi, Jawa Tengah ya. Nah, ketika beliau mendaki, beliau hilang, nyasar ke pasar setan, katanya begitu. Kenapa? Karena di atas gunung itu ada keramaian pasar, ada aktivitas jual beli, padahal seharusnya itu tidak. Kayak gitu. Nah, itu juga sama, beliau melintasi portal. Jadi ketika beliau naik Gunung Merapi, beliau masuk ke dalam sebuah portal yang menghubungkan antara dunia manusia dengan pasar setannya yang ada di Merapi sana. Itu loh ya. Sehingga ketika beliau masuk ke dalam portal ya, beliau melihat perkampungan, karena memang portal itu ya ketika masuk sebuah portal ya sangat mungkin kita ketemu dengan perkampungan jin, itu sangat mungkin. Kemudian beliau keluar lagi, begitu keluar ternyata beliau ada di tepi jurang. Yang mana tidak ada jalan yang menghubungkan jurang itu ke jalan setapak yang dia lalui semula gitu loh. Dia nyasar di situ. Nah, lalu beliau selamat itu gara-gara begini, katanya begini. Beliau itu 2 orang. Nah, itu sama-sama masuk ke pasar jin tadi. Beliau ingat ya, begitu keluar beliau ada di tepi jurang, tapi beliau ingat bahwa belakang rumahnya Pak RT itu ada sungai. Sehingga apa? Beliau berasumsi bahwa ketika saya nanti melewati sungai ini, saya akan ketemu rumahnya Pak RT. Dan benar, beliau melewati sungai itu, katanya turun dari tebing bendungan, kemudian melompat ke pohon-pohon. Itu benar dia lakukan. Katanya begitu, itu pecinta alam ya. Ini bener apa enggak? Nanti yang pecinta alam bolehlah ya kasih komentar di bawah. Oh iya bener, bahwa kalau saya mendaki gunung, yang hilang itu benar-benar melintasi sebuah portal atau melintasi dimensi jin dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman boleh ya komentar di bawah untuk masukan bagi teman-teman yang lain yang menyimak video ini. Ya, itu. Jadi itulah teman-teman sekalian tentang portal ya. Bisa mengecil, membesar, menguat, melemah, sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang letaknya ada di batu, kayu, air dan lain sebagainya. Nah, para praktisi modern itu memanipulasi portal ya, mereka membuat portal-portal buatan yang menghubungkan alam manusia ke alam jin ya, supaya apa? Supaya tuah dari jin tersebut energinya itu bisa diakses melalui alam manusia. Itulah kenapa portal bisa ada di logam ya. Lah, contoh paling kuno, contoh paling tradisional dari portal yang ada di logam itu apa? Contohnya adalah keris dan tombak buatan empu zaman dahulu. Ya, itu adalah contoh portal buatan yang ada di logam. Jadi para empu itu membuat keris, membuat tombak dengan cara berdoa, dengan cara dimantrai, dan doa-doa mantra-mantra itulah yang kemudian memunculkan energi, karena energi itu adalah elektron yang bergeraknya karena dipicu mantra-mantra, dipicu doa-doa khusus ya. Ketika energi itu keluar, dihasilkan, kemudian dia membentuk sebuah portal yang menghubungkan dengan dimensi. Kalau misalnya kerisnya kerejekian, misalnya kayak beras kutah, udan mas ya, maka berarti portalnya menghubungkan dengan dimensi kerejekian. Kalau kerisnya keris keberanian, contohnya kayak ngulit semongko kayak gitu-gitu, maka ya dengan jin-jin dari alam ya, portalnya itu menghubungkan alam dengan jin-jin yang wujudnya sangar, mungkin buto kah, raksasa kah, pendekar kah, seperti itu. Itu contoh yang paling purba dari portal yang dibuat oleh manusia. Nah, praktisi modern tidak lagi menggunakan keris, tapi menggunakan benda-benda seperti ini ya, cincin ya. Nah, yang ada batunya, mereka bisa menggunakan portal-portal seperti ini ya, benda-benda seperti ini untuk membuat portal. Ini sendiri juga portal ya.
portal pengasihan. Ini saya ritual saat saya berada di Gunung Tangkuban Perahu ya. Bagi Anda yang sudah peka terhadap energi, bagi Anda yang sudah peka terhadap keberadaan jin, Anda boleh memeriksa sendiri ya. Anda boleh mengecek sendiri apakah benar cincin saya ini juga merupakan suatu portal yang menghubungkan dengan dimensi pengasihan. Nah, ini dia. Oke ya. Baik, teman-teman semua ya. Itu tentang portal ya. Lalu cara membuat portal bagaimana? Dengan cara disengaja. Sudah saya bahas sedikit tadi, yaitu dengan mantra-mantra. Kalau saya sendiri ya bisa dengan salah satu ajian yang namanya Aji Coroko Sungsang. Itu bisa catat caranya ya, dengan cara merapal Aji Coroko Sungsang ya. Kemudian dengan merapal Aji Coroko Sungsang kan saya bisa mengakses energi alam. Nah, energi alam itu saya himpun, saya padatkan, saya perkuat. Setelah kuat, kemudian saya masukkan ke dalam benda. Caranya begitu ya. Nah, setelah energi itu masuk ke dalam benda, misalnya cincin ini ya, misalnya saya ingin membuat portal di sini ya, maka saya padatkan energi dari mantra Coroko ya. Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Koroconoho ya, gitu ya, dibaca lagi Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Koroconoho dan seterusnya. Setelah energinya muncul, saya padatkan, kemudian saya masukkan ke dalam energinya ya, saya masukkan ke dalam cincin dengan niat membentuk portal. Dari situ nanti portal akan terbentuk, celah akan terbuka, dan dari situ kita bisa mengakses tuahnya ya. Lah, masa cuma seperti itu aja Ki misalnya, maka silahkan hubungi saya melalui WhatsApp kalau Anda ingin belajar cara membuat portal menggunakan Aji Coroko Sungsang ya. Nomor saya berapa? Tetap ya bisa diakses melalui WhatsApp, aplikasi WhatsApp di 08533 0-nya 4 kali 442. Sekali lagi ya, 08533 0-nya 4 kali 442. Sekali lagi ya, 08533 0-nya 4 kali 442. Akan saya ajari cara mengakses portal, cara membuat portal. Oke. Bahasan selanjutnya, ini udah hampir menit ke-20 ya. Bahasan selanjutnya yaitu cara merawat portal. Karena portal adalah energi, maka cara merawat yang paling baik adalah memberikan suntikan energi. Nah, suntikan energi itu diberikan dengan cara apa? Pertama, dengan mantra, dengan doa ya. Jadi kalau saya misalnya saya punya portal ya, ini tadi, maka saya akan rutin membacakan mantra Coroko supaya apa? Supaya energinya tetap fit. Kenapa? Karena kalau energinya habis maka portal akan hilang. Begitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan memberikan sesaji. Kita tahu bahwa sesaji itu juga memicu munculnya energi. Anda boleh cek sendiri ya, Anda boleh cek sendiri. Sesaji itu misalnya kembang setaman, rokok, dupa, menyan, minyak ya. Misalnya Anda boleh mencoba. Mencobanya bagaimana? Begini. Anda kan punya tubuh nih ya, kiri dan kanan. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan Anda silahkan Anda membakar dupa. Di sebelah kiri biarkan nggak ada apa-apa. Lalu Anda duduk bermeditasi ya, Anda rasakan. Maka di sebelah kanan Anda akan ada getaran energi yang berbeda dibanding sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kanan Anda membakar dupa. Jangan ditempelkan ke pipi, jangan panas ya. Taruh aja di tempat tapi di sebelah kanan Anda. Gitu ya, di tempat tapi di sebelah kanan Anda. Maka Anda akan merasakan vibrasi energi yang berbeda di sebelah kanan. Itulah yang dilakukan untuk merawat portal. Kalau orang Bali, contohnya, mohon maaf ya, saya bukan sara, contoh aja nyata, orang Bali meletakkan sesaji di benda-benda yang berfungsi sebagai portal. Contohnya di batu, di patung ya, patung yang terbuat dari batu, di pohon-pohon besar, mereka meletakkan sesaji, mereka meletakkan kembang dan membakar dupa. Itu adalah salah satu cara untuk merawat supaya portal itu tetap ada. Portal bisa hilang, bisa rusak, bisa energinya habis, bisa. Kalau ingin tidak habis ya dirawat. Praktisi supranatural modern ya menggunakan kata offering ya sebagai kata pengganti merawat portal. Offering entah dengan mengoleskan minyak, membakarkan dupa, membacakan mantra, membacakan kata kunci dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua adalah sama. Tadi yang saya sebut dua tadi. Satu memberikan sesajen, dua membacakan mantra. Itu sama, intinya memberikan suntikan energi kepada si portal.
Dan mereka mohon maaf memaharkan portal itu dengan harga yang fantastis ya. Ada yang satu portal itu 2 juta ya, ada yang satu portal itu 1 juta. Wah, luar biasa. Di Padepokan Sengkelat sendiri portal itu gratis ya. Kalau Anda memahar kodam yang levelnya istimewa, yang levelnya 9, maka portal itu saya berikan cuma-cuma ya, gratis. Anda bisa cek testimoni bahwa ketika saya menerawangkan satu batu isinya 3 kodam 3 portal, 3 kodam 4 portal, 2 kodam 1 portal, 2 kodam 3 portal, itu udah biasa dan itu gratis cuma-cuma. Yang berbayar hanya kodamnya saja, karena dalam ritualkan kodam itu ubur rampenya juga nggak sedikit, tapi portalnya gratis. Itu semua untuk Anda, free cuma-cuma. Kok bisa? Ya bisa, karena saya bisa membuat portal, menstimulus, mensengaja membuat portal itu bisa, dan itu bukan hal yang sulit buat saya. Itulah kenapa saya memberikan dengan cuma-cuma. Oke teman-teman sekalian, sahabat jejak mistis, itulah tadi pembahasan tentang portal ya. Semoga bermanfaat.